Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormatin Bapak Ibu semuanya dan teman-teman rekan kerja di RSUD Kabupaten Melawi. Kali ini saya berkesempatan akan menyampaikan untuk membahas tentang apa itu downtime pada sistem informasi manajemen rumah sakit. Perkenalkan, nama saya Noto Susanto sebagai bagian dari tim IT di RSUD Kabupaten Melawi yang diberi mandat untuk menyampaikan materi tentang sistem henti atau downtime pada SIM RS kita. Nah, kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama yaitu pengertian apa itu downtime, yang kedua jenis-jenis downtime, yang ketiga bagaimana dalam pengelolaannya, dan yang keempat berkenaan dengan aspek keamanan data. Nah, empat hal ini akan coba kita urai bersama, kita pelajari bersama. Nah, untuk pengertian dari downtime itu sendiri apa, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, jika kita mengacu pada SK Direktur berkenaan tentang pengelolaan downtime, yaitu suatu keadaan pada sistem komputer, server, dan jaringan yang tidak dapat diakses untuk beberapa waktu. Jadi ini berkenaan dengan kondisi henti dari sistem informasi manajemen rumah sakit yang faktornya banyak. Setidaknya bisa terjadi pada sistem komputernya itu sendiri, servernya sebagai pusat data, ataupun konektivitas atau jaringan. Itu pengertian terkait dengan downtime jika kita merunut pada SK Direktur RSUD Kabupaten Melawi. Selanjutnya, RSUD Kabupaten Melawi sudah mengantisipasi untuk kondisi di mana sistem berhenti atau downtime ini dengan mengeluarkan standar prosedur operasional atau SPO, di mana tujuannya yaitu sebagai acuan dalam melakukan pelayanan pada saat trouble atau bermasalah dari sistem informasi manajemen rumah sakit yang kita pakai. Nah, ini berlaku di setiap unit yang menggunakan sistem informasi manajemen rumah sakit. Itu tujuannya. Kebijakan ini tentunya salah satunya didasarkan pada Keputusan Direktur tahun 2021 tentang kebijakan keamanan sistem informasi sebagai landasan utamanya dan SPO sebagai bentuk turunannya. Selanjutnya perlu diketahui bahwasannya downtime di tempat kita juga bisa dimonitoring berbasis aplikasi. Jadi ketika terjadi sistem berhenti, dia akan ada notifikasi ke HP tim IT, ya sistem tidak terkoneksi atau sedang downtime istilahnya gitu ya. Kalau kalau sedang terhubung atau berjalan dengan normal, maka istilahnya uptime gitu. 30 terakhir untuk kondisi uptime-nya itu 99,26%. Berarti mengalami downtime sekitar ya kurang dari 1% ya untuk 30 hari terakhir. Penyebabnya karena apa? Mungkin akan saya jelaskan berikut ini. Sebagai laporan juga bahwasanya 24 jam terakhir juga termonitoring, artinya pada saat saya menyampaikan ini tidak ada kondisi downtime. Gitu. Ini juga bisa dimonitoring real time, waktu by waktu kondisi sistem kita. Gitu. Selanjutnya jenis-jenis downtime. Seperti tadi saya singgung di awal, jenis downtime ini ada jenisnya. Yang pertama yaitu yang direncanakan, terus yang kedua yang tidak direncanakan. Yang tidak direncanakan ini biasanya tidak bisa diantisipasi, tapi bisa diantisipasi begitu jika terjadi. Sedangkan jika direncanakan tentunya sangat bisa diantisipasi. Artinya ada informasi awal yang dipastikan sistem akan mengalami henti sistem atau downtime. Nah, pengertian dari downtime yang tidak direncanakan. Nah, ini yang perlu kita uh, apa? Jadi konsen kita dalam mengantisipasinya sebagai bagian dari mitigasi kita untuk mengantisipasi hal downtime ini. Penyebabnya sendiri, contohnya berupa gangguan listrik, bisa pemadaman yang tiba-tiba tidak kita ketahui atau belum diketahui sebabnya,
atau bencana alam yang tidak terduga, kegagalan sistem, tiba-tiba servernya error, tidak terduga juga, tidak direncanakan artinya. Bisa juga disebut dikarenakan oleh virus misalkan. Jadi yang mengganggu sistem itu disebabkan oleh virus. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan beberapa aspek keamanan yang akan saya sampaikan di akhir sesi. Dan tentunya dan lain-lain yang bisa jadi tidak bisa kita antisipasi. Namun demikian bisa kita cegah atau kita apa namanya mitigasi ya untuk mengantisipasi jika terjadi downtime. Nah, pengertian selanjutnya yaitu downtime yang direncanakan. Kondisi henti sistem dari SIM RS kita yang memang direncanakan. Misalkan SIM RS kita sudah 2 kali melakukan update sistem. Nah, itu tim IT akan menginformasikan bahwa akan ada rencana perbaikan sistem pada hari jam berapa. Nah, itu artinya direncanakan begitu. Jadi sistem akan beberapa waktu berhenti tidak beroperasi. Jadi downtime yang direncanakan ini artinya terjadi saat waktu pemeliharaan atau maintenance pada perangkat utama atau server utama ataupun perangkat pendukung sistem rumah sakit. Misalkan sistem jaringan kita sedang masa perbaikan begitu. Tentunya ini nanti akan ada informasi yang Bapak Ibu selama ini tentunya sudah biasa mendengar ya, bahwasanya sedang ada maintenance begitu. Nah, ini yang disebut downtime yang direncanakan. Selanjutnya, pengelolaan downtime. Apakah harus kita kelola? Ya, tentunya. Karena sebagai bagian dari usaha mitigasi pencegahan dari hal-hal yang tidak diinginkan ketika sistem informasi manajemen rumah sakit bermasalah. Tentunya turunannya nanti berkenaan dengan pasien safety yang berhubungan dengan data pasien gitu ya kaitannya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya, hubungi tim IT jika didapati informasi adanya downtime, bisa secara keseluruhan atau parsial, tiba-tiba terjadi masalah di salah satu komputer atau jaringan di bagian rumah sakit kita begitu. Hubungin tim IT, nanti tim IT akan merespon. Jadi jika SIM RS, Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit tidak dapat bekerja, hubungi IT atau informasikan kepada grup WA supaya bisa direspon atau dimonitoring bareng-bareng saat jam kerja, atau hubungin petugas pada jadwal jaga di luar jam kerja. Artinya direct atau langsung ke tim IT untuk menginformasikan supaya bisa segera ditangani. Dan tim IT tentunya akan merespon dan datang dan memperbaiki atau mencari solusi dari masalah downtime tersebut. Jika perbaikan sistem memakan waktu lama, maka nah ini yang perlu kita sepakati bersama, yaitu melakukan prosedur manual. Artinya pelayanan SIM RS yang tadinya berbasis komputer, pelayanan terhadap pasien tetap harus kita jalankan, cuman beralih ke manual. Ini yang harus kita pahami bersama. Jadi pada saat downtime yang waktunya cukup signifikan lama, eh, kita harus beralih dari komputerisasi beralih ke manual. Ini disebutkan juga dalam SPO kita dan kebijakan yang dikeluarkan dalam SK Direktur. Begitu. Selanjutnya, prosedur manual sebagai opsi dalam kondisi downtime. Pertama, prosedur manual. Yang kedua, catat seluruh tindakan pasien secara manual. Karena ini tentunya supaya data yang kita lakukan dalam memberikan pelayanan secara faktual tetap teringat atau tercatat yang kemudian nanti setelah sistem pulih atau recovery bisa di-entry lagi ke SIM RS begitu. Gunakan form pengisian manual seperti biasa pada saat kita sebelum menggunakan SIM RS. Nah, ini sebagai salah satu prosedurnya ya. Dalam pemeriksaan penunjang juga itu menggunakan form manual pada saat downtime atau sistem bermasalah gitu. Dan petugas IT akan menginformasikan jika sistem sudah pulih kembali atau berjalan normal. Nah, ini konsen kita bersama bahwasanya kenapa kita perlu memahami apa itu downtime, terus tata laksananya bagaimana. Ini karena berhubungan dengan pasien safety atau keselamatan pasien. Pasien safety yang menjadi konsen yang perlu diperhatikan yaitu pencatatan manual dilakukan ketika terjadi downtime atau sistem berhenti agar pelayanan pasien tidak terganggu. Itu yang catatan pertama. Yang kedua, memastikan kegiatan operasional dan
operasional dapat tetap berjalan demi kenyamanan dan keamanan pasien. Itu poin penting dalam antisipasi downtime. Kaitannya dengan pasien safety atau keselamatan pasien. Nah, tadi kaitannya dengan keamanan data. Sistem informasi manajemen rumah sakit di RSUD Kabupaten Melawi itu di apa namanya? Salah satunya memberikan hak otorisasi dan autentikasi. Jadi hanya orang-orang yang berhak yang mengakses SIM RS-nya sesuai dengan otorisasinya dan sesuai dengan haknya, autentikasinya. Jadi nanti ada user dan password. Bapak Ibu sudah menggunakan itu. Namun demikian untuk mencegah aspek keamanan, salah satu usaha dari banyak usaha yaitu mengupdate password atau sandi dari Bapak Ibu secara berkala. Untuk informasi saat ini, kepatuhan update password 3 bulan terakhir terpantau 51%. Setidaknya 1 bulan sekali Bapak Ibu harus melakukan update password ya Bapak Ibu. Jadi ini sebagai salah satu usaha dalam aspek keamanan data. Karena seperti di awal disebutkan sumber masalah downtime salah satunya yaitu aspek keamanan data. Bisa jadi karena misal ada penyusup atau penyadapan atau virus yang kemudian mengganggu sistem atau penyalahgunaan yang kemudian mengganggu sistem gitu. Karena tentunya aspeknya banyak ya, tapi setidaknya kita usaha dalam pencegahan begitu. Jadi mari kita patuhin dalam update password secara berkala. Ini karena secanggih apapun teknologi, tentunya kembali ke kita sebagai penggunanya. Oke, itu Bapak Ibu. Nah, ini ada beberapa materi tambahan aja berkenaan dengan digital behavior atau perilaku dalam penggunaan digital, yaitu lakukan 5 cara ini untuk melindungi data pribadi di internet. Karena bagaimanapun juga kita tidak lepas dari aktivitas yang berhubungan dengan digital ya. Transformasi digital di fasilitas kesehatan sangat banyak ya. Jadi pastikan Bapak Ibu nanti salah satunya yaitu gunakan password yang sulit ditebak. Tapi tentunya Bapak Ibu harus ingat juga. Jadi hanya Bapak Ibu yang tahu dan Tuhan yang tahu passwordnya ya. Jangan saling bertukar user ID dengan teman-temannya gitu. Karena ini untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Itu poin yang bisa saya sampaikan. Terus ini tambahan lagi tentang kerangka literasi digital. Jadi ada beberapa aspek, yaitu yang pertama digital skill. Jadi mari kita tingkatkan kemampuan kita dalam pemahaman literasi penggunaan teknologi informasi ya. Terus budaya digital, jadi budaya keamanan, tertib administrasi, tertib dalam menggunakan ID tadi, tidak saling bertukar ID begitu ya. Ini juga berkaitan dengan digital culture atau budaya digital. Terus digital etik. Misalkan kita karena apa namanya? Sering menggunakan internet, hati-hati dengan data kita, data-data pasien kita, jangan sembarangan screenshot lalu nggak sengaja atau bahkan fatal akhirnya lalu di-share ke media sosial. Tentunya ini harus dicegah, jangan sampai terjadi Bapak Ibu. Nah, yang keempat yaitu digital safety, keamanan digital ya. Tadi sudah saya singgung, aspeknya banyak ya. Jadi ini kemampuan kita dalam eh, mengenali tentang literasi digital, tentang pola-pola apa namanya yang potensi menimbulkan masalah di sistem informasi kita begitu ya. Jadi 4 aspek ini harus kita coba pahami ya Bapak Ibu. Yang pertama digital skill berkenaan dengan kemampuan, yang kedua digital culture, budaya digital, terus yang keempat digital etik, ini kaitannya dengan aspek hukum, terus yang terakhir digital safety berkaitan dengan keamanan data. Oke Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan ada video simulasi dalam kondisi downtime. Ini sebagai gambaran kita bersama dalam mengantisipasi jika ada kondisi henti sistem atau downtime dari sistem informasi manajemen rumah sakit yang kita pakai. Terima kasih Bapak Ibu.
Saya ucapkan semoga ini bermanfaat sama untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, error lagi nih. Wah, error. Halo? Ya, halo. Kenapa nanti? Ini SIM RS-nya kok error ya di rekam medis? SIM RS-nya error. Oh, bentar ya. Aku cek dulu ya. Oke, nanti kalau udah ada info aku infoin lagi lah. Oke, sip. Halo? Ya, nanti untuk saat ini server kita yang SIM RS lagi downtime. Oh, lagi downtime ya, Bang? Kira-kira berapa lama ya, Bang? Jadi untuk saat ini SIM RS masih belum bisa digunakan. Ini lagi saya analisa apa masalahnya. Jadi untuk saat ini gunakan sistem manual aja dulu ya, sesuai dengan SPO. Oh, gitu. Berarti kami balik manual dulu ya, Bang, sampai menunggu SIM RS-nya bagus. Oh, oke. Nanti kalau sudah selesai saya informasikan lagi. Oke, siap, Bang. Saya usahakan secepatnya. Oke, terima kasih. Halo, selamat pagi Mas. Halo. Ya, Mas, SIM RS kita ini koneksi terputus. Kita lagi nggak bisa daftar pasien nih. SIM RS saat ini masih belum bisa digunakan. Masih saya analisa dulu apa problemnya. Saya usahakan secepatnya. Jadi untuk saat ini gunakan manual dulu ya, sesuai SPO ya. Oh, downtime. Oh, masih lama ya Mas ya? Jadi kita buat seperti manual kayak biasanya ya, sesuai dengan SOP yang kemarin itu kan? Oke, terima kasih. Oke. Nanti kalau sudah beres nanti saya infokan lagi. Oke, sip. Terima kasih.